Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mini project dari mata kuliah pemrograman 1, yaitu Sistem Manajemen Proyek Berbasis Object Oriented Program Java. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengelolaan proyek software, mulai dari penugasan, alokasi tim, hingga pelacakan progres secara sistematis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas latar belakang pembuatan aplikasi ini. Pada latar belakang dan permasalahan di sini, kami memiliki 3 poin. Yang pertama, kompleksitas manajemen proyek. Yang kedua, kebutuhan sistem terstruktur. Dan yang ketiga, tujuan implementasi. Nah, mengelola proyek pengembangan software dalam sebuah tim itu bukanlah hal yang mudah. Tanpa adanya koordinasi yang terstruktur, koordinasi tim seringkali menjadi berantakan, tugas tidak teralokasi dengan baik, dan progres sulit dipantau. Oleh karena itu, kami merancang sebuah sistem yang dibutuhkan untuk menangani alokasi anggota tim, penugasan, tugas, dan monitoring progres secara real-time. Tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip utama Object-Oriented Program pada Java secara optimal, sehingga menghasilkan aplikasi yang tangguh dan mudah dipelihara. Untuk membangun sistem ini, kami merancang 5 kelas utama yang saling berhubungan. Yang pertama ada kelas proyek. Kelas proyek ini merupakan entitas utama dalam sistem. Kelas ini dilengkapi dengan fitur Auto ID Generator Otomatis, seperti contoh PRJ001. Yang kedua ada kelas tugas. Kelas tugas di sini digunakan untuk pengelolaan tugas. Di sini terdapat penentuan prioritas seperti high, medium, low, serta fitur overdue check untuk mengecek tenggat waktu. Yang ketiga ada kelas anggota. Berfungsi menyimpan profil personil dan dilengkapi validasi format email. Selanjutnya yaitu ada kelas tim. Kelas tim di sini guna mengatur struktur tim, penunjukan leader, serta agregasi anggota tim. Lalu yang terakhir ada kelas progres. Kelas progres di sini berfungsi untuk melakukan monitoring persentase penyelesaian proyek mulai dari 0 hingga 100%. Selanjutnya, slide keempat, yaitu penerapan 4 pilar utama OOP. Hal yang paling krusial dalam proyek ini adalah bagaimana kami menerapkan 4 pilar dasar OOP Java ke dalam kode program. Yang pertama, enkapsulasi. Seluruh atribut dalam kelas diset sebagai private. Akses terhadap data dilakukan secara ketat melalui metode getter dan setter yang dibekali validasi logika. Yang kedua, overloading dan chaining. Kami mengimplementasikan 3-4 konstruktor per kelas. Konstruktor ini saling terhubung menggunakan keyword this method untuk fleksibilitas inisialisasi objek. Yang ketiga, ada static dan instance. Fitur penomoran otomatis seperti PRJ001, TSK001, dan USR001. Di sini memanfaatkan variabel static counter. Lalu selanjutnya yang keempat, agregasi dan asosiasi. Kami membangun hubungan antar entitas dengan dependensi yang terkontrol, misalnya relasi antar tim dengan anggota maupun tugas dengan proyek. Lalu slide berikutnya yaitu alur kerja aplikasi atau flowchart. Sekarang kita masuk ke alur operasional aplikasinya. Sistem ini berjalan 6 tahap alur kerja yang berurut, yaitu 1. Inisialisasi. Inisialisasi ini penyiapan data, lalu nantinya diinputkan ke dalam sistem. Yang kedua, menu interaktif. Pengguna dapat memilih aksi melalui navigasi utama yang ada di sebelah kiri. Yang ketiga, olah proyek dan tugas. Pembuatan serta pengaturan data proyek dan detail tugas ada di menu olah proyek dan tugas. Yang keempat, assign team. Di dalam menu ini terdapat penunjukan leader, penambahan anggota, dan alokasi anggota tim ke proyek. Selanjutnya ada update tracker. Di dalam menu ini terdapat pembaruan progres pengerjaan secara berkala. Yang terakhir adalah laporan akhir. Sistem secara otomatis menampilkan laporan rangkuman dari seluruh aktivitas proyek. Untuk sistem kami menggunakan Navy Table Header untuk memastikan teks header selalu berwarna putih tebal atau bisa dibilang bold
di latar Solid Ocean and Navy ini. Selain itu, kami melengkapi aplikasi dengan beberapa sistem dialog alert. Kita menggunakan G-Option Pane yang mencegah kesalahan input data. Mari kita lihat demo menu tugas berikutnya. Oke, sekarang masuk ke tahap demo testing. Di sini sudah tampil dashboard overview yang pertama kali muncul di sini. Lalu di sini juga terdapat 5 KPI card. Ada total proyek, total tugas, anggota tim, total tim, dan rata progres. Nah, selanjutnya kita pergi ke manajemen proyek. Nah, setelah itu sudah tampil manajemen data proyeknya. Di sini kita langsung klik tambah proyek baru. Di sini kita memasukkan nama proyeknya, misalnya aplikasi Java di sini. Lalu deskripsinya yaitu project aplikasi Java manajemen proyek. Lalu kita pilih tanggal di sini, misal saya pilih tanggal 1 Juli 2026 tanggal mulainya. Lalu setelah itu tanggal selesainya 31 Juli 2026. Nah, ketika ini sudah siap, kita langsung simpan proyek saja. Nah, di sini ada pesan sukses dengan tulisan proyek berhasil dibuat dengan ID PRJ004. Kita tekan OK saja di sini. Untuk selanjutnya yaitu ada menu tugas dan workload. Untuk di kanan atas ada untuk filter prioritas, ada button update status tugas dan button tambah tugas. Nah, pada bagian ini kita klik filter prioritas. Lalu di sini kita bisa memilih untuk filter prioritasnya ada high, medium, dan low. Nah, untuk di bagian button update status tugas, jika kita klik kita bisa memilih untuk statusnya ada pending, in progress, lalu done. Lalu menu selanjutnya terdapat tim dan anggota. Di sini terdapat 3 tombol. Kita coba salah satunya yaitu assign anggota tim terlebih dahulu. Pilih proyek yang tadi dibuat, nama anggota, email, role anggota keahlian utama. Pilih opsi leader. Setelah itu klik assign anggota. Pesan sukses muncul yang menandakan anggota telah berhasil assign dan kita klik OK. Lalu selanjutnya terdapat tombol keluarkan dari tim. Kita pilih di sini Siti Nurhaliza sebagai contoh, lalu kita klik tombol keluarkan dari tim. Setelah itu muncul pesan sukses yang menandakan anggota sudah berhasil dikeluarkan. Selanjutnya di sini ada menu Progress Tracker. Pada menu Progress Tracker, sistem kami ini memiliki proteksi logika yang cukup ketat. Jadi progres proyek ini tidak boleh mundur. Jika diinputkan angka yang lebih kecil dari progres saat ini, maka dialog alert error akan muncul. Setelah progres valid 85% disimpan, angka rata progres pada dashboard otomatis diperbarui. Lalu yang terakhir di sini ada menu laporan. Pada menu laporan ini, kita dapat menghasilkan laporan rekapitulasi ringkasan proyek berformat HTML interaktif hanya dengan satu kali klik. Demikian pemaparan aplikasi manajemen proyek dari kami. Terima kasih.